Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nazihatunisa dari kelas 3 PPAB dengan NIM 22411040369. Kali ini saya ingin menyampaikan hasil UAS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Baik, langsung saja mari kita simak. Pertama, potret masyarakat Jawa Tengah bagian selatan Banyumas pra-Islam. Yang pertama, kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Penjajahan Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Misabe. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan di Jawa Tengah bagian timur itu mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas. Kemudian dengan demikian Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit Pajajaran maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Pakuwon yang saat itu menjadi adipati di Kadipaten Wirasaba I. Pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabu M.I. Brawijaya V, Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahuba adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anomirawutama atau Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Yang kedua ada Raden Harya Banyak Blabur. Yang ketiga ada Raden Harya Banyak Ngampar. Yang keempat ada Dewi Rana Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra Lutung Kasarung atau Kamdaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kasumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kasumba, Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Balanak dan Banyak Tohle. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ceramai, dan lembah Sungai Serayu. Kemudian Van der Meulen memperkirakan
bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala dan beribu kota di daerah Medanggili. Di kalangan masyarakat Banyumas dikenal ada Gium Adoh Ratu Cedak Watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi dari pusat pemerintahan, tetapi mereka sangat dimanjakan oleh alam watunya yang subur. Intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur apa adanya dan dewasa dalam bersikap. Tokoh Bawor adalah representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan bagaimana Adigium Adoh Ratu Cedak Watu mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Kemudian yang poin B ada kehidupan ekonomi masyarakat, pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-4 di masa kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain yang di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini masyarakat tidak hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak lagi hanya menjadi petani, namun melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Kemudian Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Yang poin A ada kebangkitan Islam Puritan di era saat ini. Banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam, gerakan purifikasi atau pemurnian. Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tetapi tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat acap kali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berhijab. Kemudian hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam. Pada masa awal Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah.
Menurutnya tradisi jurisprudensi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian Jawa Barat Tengah. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citanduy yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanis muda dan sebagian besar wilayahnya berupa persawahan yang subur dan sangat cocok untuk budidaya padi. Berdasarkan pengamatan peneliti itu terdapat ada 2 organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. Kemudian tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Kemudian ada tren Islam liberal. Dan yang terakhir ada Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19. Kemudian cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.